billahil gharur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Gak usah sujud sholat lima waktullah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Ya, maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Nah, ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Yuk kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi saya ini alatnya gitu diwali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau delok susu rawani, mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu ini manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pengiran la tamudanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya koyo rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong unik. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong iku numpak Alphard ono sing bukakno. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyon sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe tak pernah enak itu wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah ate. Yes, nang kono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Lha iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia kok juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ketu pinter gue jalalan. Jalalan budel bisa gaya bisa.
Dulu ora ono maknane. Oh anu gak angger wong iso maca kitab kok. Jos lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak bisa nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Hulamul Mughirah. Dia budaknya Mughirah. Majusi, ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa otaknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu, dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar bersujud gue, itu kira-kira rawani masuk anak gue mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukur lah langsung mateni aku ora tau sujud. Jadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya sampai sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak rawong ning musala sujud. Ya jeneng wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kan. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud itu enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa ta'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Gusti ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat dia tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas sa'ihunas satrusnya arroqiunas yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu coba misalnya kena akhirat terus video disetel sih pas kongkoi ini perapatan bariku ngelamunem disetel beda di pegawai negeri ngayal gajinya sakmene engko sakmene gue ayo uang terekam kabeh ora sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wadah sing tumpakane Al-Fatih sekretaris saya. Iku mbok neng utakem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayangno ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau sholawat tapi pakai orang tahu kepengen melarat koyo. Yes. Itu direkam. Makanya dari Habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hadza targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalek itu kan saya naik dhewe nang. Harus pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib sing alim nak ngritik masalahnya dhewe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun gue yang oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, kalau misalnya gambarnya mau pasang neng kamar, puas. Mau partai, mau uang, mau kuasa. Terus gue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi benak sholat. Warung dihitung, dipoling oleh malaikat. Di survei buat dipoling orang
pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000, nanggo pemenangan. Habis sudah. Diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Baru sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserang disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya ada jaminan. Saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kok begitu. So wis kadung terus. So wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali ruang samurgo ibadah akhirnya Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i jadi wali itu sederhana deh. Amal aja ditanya orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya orang apa ya KW lah. Kalau niru gak apa-apa tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat. Jadi resepnya begini dong. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya kenapa begitu? Ketoke kok kawula sing elek, moroe ngenteni diceluk. Wis ngerti nak wayahe yak ngono kok Allah nyeluk. Misale saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok yang mana lagi? Jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu. Kira-kira kendaraan karyawan itu goblok apa sopan? Kira-kira enggak jawab deh. Goblok kritik harus. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wis ngerti nek Allah yang ngono wayahe manggil. Dadi ya kerja malu wis ning kono. Dadi nek Allah hayya ala sholah pun mesti. Hayya ala sholah pun penting mriki. Itu sudah dadi wali. Oh, itu saya buat tiru tapi KW lho. Enggak masalah, tapi ini kan resep no. Allahumma shalli ala sayyidina